Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sarota edisi Jumat pada tanggal 1 Juli 2022. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, di bulan baru ini, mari kita datang pada Tuhan untuk bersama-sama bersekutu. Sebelum itu mari kita siapkan bacaan Alkitab kita pada pagi ini di Yeremia 51 ayat 46 sampai 58. Yeremia 51 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-58. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih setia yang Engkau selalu berikan kepada kami. Bersyukur di pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami yang nyenyak. Pada saat ini sebelum memulai aktivitas kami, Engkau yang menolong kami dalam bersekutu bersamamu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini boleh kami mengerti, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 51 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-58. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu, dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu. Demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu, orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib noda meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar, biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur, sebab Tuhan adalah Allah pembalas. Tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api. Sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, dan suku-suku bangsa berlelah-lelah untuk api saja. Demikian firman Tuhan.
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah yang bertobat dikasihi. Itu tema kita, yang bertobat dikasihi. Sering kita mendengar hidup seperti roda yang terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan istilah di atas langit, ya masih ada langit. Nah, bahwa kehidupan manusia tidak ada yang bisa dibanggakan karena semuanya ada waktunya. Kisah dalam bacaan kita ini menggambarkan kehidupan tentang bangsa Babel sebagai bangsa adikuasa untuk menaklukkan banyak bangsa-bangsa termasuk Yehuda yang ditawan. Dicatat dalam pasal 52 ayat 28-30 ada 4.600 orang Yehuda yang ditawan. Alkitab tidak banyak mencatat aktivitas di pembuangan, ya, namun yang pasti hidup di pembuangan itu penuh penderitaan, Bapak Ibu. Dalam kondisi yang dialami di pembuangan, mereka dikuatkan. Di ayat 46 mengatakan, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Sebab sesungguhnya waktu Tuhan akan datang menghukum Babel yang ditandai dengan menghukum patungnya sebagai simbol kekuatan dan yang disembah namun tidak memiliki daya melawan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubuh tak terhampiri di tempat tingginya, namun kuasa Tuhan itu lebih daripada itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, kekuatan dan kekuasaan duniawi akan berakhir sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Sehebat apapun suatu bangsa, tetapi ketika tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan, pasti akan hancur oleh kuasa Tuhan. Tuhan, Ia mengasihi semua manusia dan mengasihi semua bangsa tanpa terkecuali, asalkan mau bertobat. Nah, oleh karena itu penting untuk kita semua pendengar menyadari bahwa kekuatan dan kekuasaan bahkan kemampuan hidup kita tidak akan bertahan sepanjang waktu. Yang cantik mungkin akan meredup kecantikannya oleh usia. Yang kaya mungkin besok-besok atau entah 10 tahun kemudian akan terjadi kolaps ekonomi. Tidak selamanya bertahan. Nah, semua punya waktu untuk berhenti. Kita pun hidup. Bisa saja kita bisa berhenti hidup besok hari. Nah, hanya satu sumber kekuatan yang bisa kita andalkan, Bapak Ibu, yaitu kuasa Allah. Kuasa yang tidak pernah berhenti. Yang selalu berdaulat di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang waktu kita. Maka dari itu tema kita pada hari ini, yang bertobat adalah yang dikasihi. Ia akan mengasihi orang-orang, Ia mengasihi semua bangsa, asalkan kita mau bertobat dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, bahkan melakukan firman ini dalam kehidupannya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon agar hari ini kita boleh beraktivitas dengan baik seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan. Bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu Engkau boleh perdengarkan lewat hamba-Mu yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa kekuatan
kemampuan kami dalam kehidupan ini tidak ada apa-apanya, tidak akan bertahan sepanjang masa. Tetapi Engkau yang mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa kuasa-Mu, kedaulatan-Mu itu selalu nyata dalam kehidupan kami dan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu itu pun tidak pernah berhenti. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini, untuk mengandalkan hanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini, di pagi ini, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah mereka, menjamah tubuh yang sakit, bagian tubuh yang sakit, agar mereka boleh kembali pulih. Makanan, minuman, obat-obatan kiranya menjadi alat untuk kesembuhan saudara-saudara orang tua kami Tuhan. Pun keluarga yang setia merawat, menjaga, Engkau yang memberkati, memberikan kesabaran dalam menjaga dan merawat orang tua saudara-saudara kami Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang di dalam keadaan duka cita Tuhan. Engkau yang memberikan penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Biarlah mereka tetap merasakan kasih yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus memberikan mereka penghiburan. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, pun anak-anak di dalam rumah. Tuhan, Engkau yang memberkati segala aktivitas kami pada saat ini, di bulan yang baru ini. Engkau yang memberikan kami sukacita, agar setiap hal yang kami boleh lakukan, itu hanya berasal dan hanya kepada-Mu saja kami lakukan. Bukan hanya untuk manusia, tetapi memuliakan Tuhan. Itu adalah tujuan kami dalam kehidupan kami ini Tuhan. Ya Tuhan, sebagai bapak rumah tangga akan bekerja, Engkau yang memberkati, mengawali hari ini. Juga sebagai ibu rumah tangga, Engkau yang memberkati tugas aktivitas, mengawali hari ini, agar kiranya sukacita boleh selalu ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau yang memberkati anak-anak kami yang akan pergi ke sekolah, yang akan bekerja. Engkau yang memberkati mereka, agar kiranya mereka boleh menuntut ilmu dengan baik, mereka boleh meraih cita-cita mereka, dan nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan mereka, di dalam pendidikan, pertumbuhan, juga pekerjaan yang mereka lakukan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini kan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian Sarota kita pada saat ini. Selamat beraktivitas di bulan yang baru ini. Kiranya sukacita terus ada di dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.